Ajang lari semakin marak digelar, peminatnya pun kian banyak. Tak hanya berlari di dalam negeri, sejumlah pelari Indonesia juga banyak yang berpartisipasi di ajang maraton dunia. Nirina Zubir salah satunya. Publik figur pegiat lari ini sedang mempersiapkan diri berlatih dengan program teratur untuk ikut New York Marathon November nanti. Ajang itu termasuk dalam salah satu World Major Marathon. Di New York nanti kan kita melewati 5 jembatan, berarti kan 5 kali nanjak, 5 kali turunan. Jadi kita latihannya ada hilly juga, ada interval juga, ada easy, tapi juga ada yang split, negatif splitnya yang terakhirnya dikasih kencangnya yang banyak. Paling menyiksa nih kira-kira paling pedes apa tuh? Yang paling pedes sih ada interval tuh pedes sih, karena kecepatannya tuh dari yang santai, terus kemudian tambah kencang lagi, yang paling terakhir tuh kencang banget. Sementara Aska dan Gadis sedang mempersiapkan diri untuk ikut World Major Marathon lainnya, yaitu Chicago Marathon Oktober mendatang. Kita latihan yang intensif buat Chicago Marathon itu 6 bulan. Kita tuh latihan itu 4-5 kali per minggu. Kalau yang weekdays itu kita ada speed play, ada easy, terus nanti biasanya di weekend kita akan long run. Ternyata yang namanya olahraga lari itu bukan cuma sekedar lari aja, tapi ada berbagai macam jenis latihan lari. Ya sama-sama lari sih, tapi jenis dan kegunaan serta manfaatnya berbeda-beda. Terutama bagi mereka yang sedang dalam persiapan untuk mengikuti race lari jarak jauh seperti half marathon ataupun juga maraton. Untuk tahu lebih jelasnya lagi, saya akan bertanya pada ahlinya. Menurut Falas Ahmad, pelatih lari dari komunitas Fast Squad, ada beberapa jenis lari yang idealnya dilakukan oleh para pelari, mulai dari easy run, tempo, hilly, long run, fartlek, bahkan latihan dengan intensitas dan kecepatan tinggi, yaitu latihan interval. Tadi kita udah ada easy run, ada tempo, ada interval. Nah itu perbedaannya tuh apa sih? Kalau easy run itu biasanya itu buat melatih endurance. Nah, larinya itu nyaman. Terus harus low heart rate. Beberapa teman-teman pelari bilang itu pace gibah ya, karena ciri-cirinya masih bisa ngobrol. Sambil ngobrol ya? Iya, karena low heart rate. Kedua tuh ada temporan. Nah, kalau temporan itu latihan di zona anaerobik, zona 4. Nah, itu kalau ibarat pace-nya itu sekitar 40 detik lebih cepat dari easy. Atau ada juga kalau udah bagus tuh bisa 1 menit bedanya sama easy. Tadi udah ada easy, lalu udah ada tempo. Interval nih. Kalau interval nih apa? Interval ini biasanya yang dibenci murid-murid saya. Interval itu lari di level VO2 max. Jadi memang heart rate-nya 5 merah. Ya, karena melatih kita berlatih dengan kondisi di mana itu kita belajar supaya oksigen itu kita latih untuk tetap kita serap secara sempurna, tapi dengan kondisi tidak nyaman, itu nggak gampang. Misal, Mas intervalnya 400 meter kali 8. Per 400 Mas rest, sekitar 3-4 menit. Restnya itu boleh sambil jalan kayak gini, atau berdiri juga boleh. Kalau speed play itu bermain speed. Misal, Mas bikin 500 meter easy, 500 meter tempo, 500 meter easy, 500 meter tempo. Itu speed play. Ya, kemudian ada lagi yang fartlek. Fartlek seperti bermain speed juga. Fartlek itu bahasa Swedia. Nah, jadi misal 1 menit easy, 1 menit tempo, 1 menit walking. Tapi walkingnya bukan walking santai ya. Dan lupa ada satu lagi. Jadi gini, di hari weekend itu adalah long run. Long run itu seperti raport dari latihan weekday kita. Nanti itu long run-nya itu tercemin. Karena long run itu berlari panjang. Kalau orang-orang yang mau maraton, peaknya itu bisa 30 kilo. Kalau tubuh nggak dilatih dengan bermacam latihan-latihan itu, itulah nanti bisa kolaps. Kita juga ambisius nih. Latihannya belum seberapa, tiba-tiba saya mau ikut half marathon nih. Atau tiba-tiba saya mau ikut FM gitu. Nah, itu dia. Nah, ini tuh sebenarnya idealnya itu gimana sih, Coach? Itu masuk program eksklusifnya itu sekitar 16-20 minggu. Program untuk maraton. Di mana itu mileage-nya dimulai dari mungkin sekitar 30-40 seminggu, itu akan bertambah terus nanti. Sampai nanti 3 bulan setelah latihan itu adalah peak-nya. Nah, kemudian sebulan menuju lomba mulai turun. Supaya badan kita kembali fit dan dia butuh recovery supaya nanti pada hari rest day-nya
badan kita sudah fit dan sudah siap untuk berlomba. Jadi ada puncaknya, kemudian dia akan turun. Dan jangan lupa pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah berlatih untuk menghindari potensi cedera. Jadi sudah siap ikut full maraton di mana nih? Mahardika Utama, Septiadi Pradana, Jakarta.